Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat berbagai konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama BJBR atau Bank Jabar Banten atau Bank BJB. Perlu kami tegaskan bahwa ini hanyalah sebuah insight bagi kita belajar mengenal sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia tanpa ada bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami informasikan. Dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank Jabar Banten atau Bank BJBR didirikan pada tanggal 8 April tahun 1999. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasi pada tahun 1960, yaitu NV Denis atau de Eerste Nederlands Indisch Shareholding, dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 20 Mei 1961. Kantor pusat dari Bank BJB berlokasi di Menara Bank BJB, Jalan Naripan, nomor 12-14 Bandung. Saat ini Bank BJB memiliki 63 kantor cabang, 311 kantor cabang pembantu, 337 kantor kas, dan 142 payment point. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan BJBR adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Selain kegiatan perbankan, BJBR juga membantu pemerintah provinsi, kota atau kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina bank perkreditan rakyat dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah provinsi, kota, kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BJBR atau BJBR sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR. Dan kalau kita lihat, Bank BJBR sendiri memiliki beberapa anak usaha, diantaranya adalah PT Bank Jabar Banten Syariah, yang bidang usahanya adalah bank syariah yang berlokasi di Bandung, mulai beroperasi tahun 2010. Kemudian PT BPR Intan Jabar, yang dulu bernama PD BPR LPK Garut Kota, yang bidang usahanya adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yang lokasinya ada di Garut dan mulai operasi komersial tahun 1998. Yang terakhir adalah PT BPR Karya Utama Jabar, yang juga memiliki bidang usaha di bidang BPR dan mulai operasi komersial tahun 1998. Dan Bank Jawa Barat sendiri hari ini diperdagangkan di harga 1035, mengalami kenaikan 6,15% atau 60 poin dan memiliki total transaksi 39,29 miliar rupiah. Dan market capital atau nilai pasar dari Bank Jawa Barat ini atau BJB adalah 10,18 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat, sebenarnya Bank Jawa Barat ini belum terlalu lama melantai di pasar modal Indonesia, baru mulai dari 8 Juli 2010 dengan pemegang saham utamanya malah adalah masyarakat dan Pemda sebesar 49,29%. Sedangkan Pemda Provinsi Jawa Barat hanya 38,18% atau 38,18%.
Kemudian Pemda Kabupaten Bandung sebesar 7,24%, dan Pemda Provinsi Banten 5,29%. Dan komisaris utama dari Bank Jawa Barat ini adalah Bapak Farid Rahman, dengan direktur utamanya adalah Bapak Yudi Renaldi. Dan kalau kita lihat dibandingkan tahun 2019, justru di tahun 2020 di mana sebenarnya ada COVID-19, EPS dari Bank Jawa Barat mengalami peningkatan. EPS-nya adalah 164. Dan total sales dari Bank Jawa Barat adalah 6,53 triliun. Total asetnya adalah 125,32 triliun. Liability 114,62 triliun. Equity sebesar 10,65 triliun dan net profitnya adalah 807,48 miliar. Sedangkan book value per share dari BJBR sendiri adalah 1082. Dan ini menghasilkan rasio yang cukup menarik ya. Price earning ratio bagi BJBR adalah 6,31 kali. Sedangkan price to book value ratio-nya adalah 0,96 kali. Jadi secara valuasi sebenarnya Bank Jawa Barat termasuk sangat murah. Kemudian kalau kita lihat NPM-nya atau net profit margin-nya adalah 12,36% dengan return on equity sebesar 15,16% dan return on assetnya adalah 1,28%. Jadi secara profitability Bank Jawa Barat juga cukup baik. Dan yang juga perlu dicatat adalah Bank Jawa Barat adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahun sejak tahun 2015 dan dikenal memiliki dividen yield yang besar. Dan tercatat terakhir kali membagikan dividen adalah 9,08%. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harganya, maka pergerakan harga Bank Jawa Barat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini adalah harga terendahnya di 625, sedangkan harga tertingginya adalah di 1285. Jadi harga yang sekarang 1035 bisa kita kategorikan sudah tidak dapat dibilang murah. Dan kalau kita lihat harga tertingginya selama 5 tahun terakhir memang masih sangat jauh, yakni 3.510. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir investor asing mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 9,4 miliar rupiah di saham Bank Jawa Barat ini. Dan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, investor asing juga membukukan total net foreign buy sebesar 8,62 miliar rupiah. Demikianlah apa yang bisa kami sajikan mengenai saham Bank Jawa Barat. Anda yang memutuskan apakah saham ini layak masuk ke dalam watchlist Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.